Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua rekan mahasiswa. Baiklah, sekarang Ibu akan membahas pembahasan soal tentang pembahasan yang kemarin, yaitu tentang perubahan kebijakan akuntansi, tentang perubahan estimasi. Nah, yang sekarang kita akan bahas yaitu soal 81, soal 82, dan soal 86. Di soal 81, kita akan mengidentifikasi terhadap sebuah kondisi atau di sini terdapat 9 kondisi. Apakah kondisi tersebut termasuk katanya menggunakan accounting for prospective ya atau accounting for retrospective, nah atau tidak di antara keduanya. Artinya tidak termasuk prospektif dan tidak termasuk retrospektif. Seperti yang sudah kita ketahui, perbedaan antara prospektif dan retrospektif adalah perspektif itu lebih kepada mengarah perubahan estimasi gitu ya. Nah, kalau retrospektif itu lebih mengarah kepada kebijakan akuntansi ya. Jadi ini menganggap seolah-olah kebijakan akuntansi itu sudah diberlakukan dari awal. Nah, yang pertama kita lihat change from FIFO to average cost inventory method. Adanya perubahan sebuah metode persediaan dari FIFO ke average. Nah, berarti di sini adalah perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan akuntansi memakai konsep accounting atau accounted for retrospective. Berarti ini kita isinya dengan poin B. Kemudian yang dua, change due to overstatement of inventory. Ini juga sama, ada istilahnya kelebihan atau kesalahan atas overstatement. Ya, kesalahan ini juga menggunakan prinsip akuntansi retrospektif. Ya, ini berarti kita jawabannya adalah B juga. Yang ketiga, change from an accelerated to straight line method of depreciation. Ini adalah sebuah perubahan metode penyusutan. Ya, perubahan penyusutan, perubahan kebijakan akuntansi, atau adanya kesalahan, itu sekali lagi masuk ke prinsip accounting for retrospective. Ya, berarti poin 3 itu juga sama, jawabannya retrospektif. Yang 4, change from average cost to FIFO. Ini hampir sama dengan poin 1. Jadi adanya perubahan metode kalau ini dari average ke FIFO. Berarti ini adanya accounting for retrospective ya. Oke, yang poin 5, change in the rate used to compute warrant cost. Kalau nomor 5 itu kita mengubah rate ya, rate untuk menghitung nilai waran ya, nilai saham. Ini kalau pengubahan seperti ini lebih kepada estimasi. Berarti yang poin 5 kita masuk ke adanya prinsip prospektif ya, atau perubahan estimasi. Berarti poin 5 jawabannya adalah A. Poin 6, change from an unacceptable accounting policy, kebijakan ya, ini perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan sekali lagi masuk ke accounting retrospektif. Berarti poin 6 jawabannya adalah B, retrospektif. Poin 7, change in a patent's amortization period. Ini berarti perubahan amortisasi ya. Artinya perubahan umur ekonomis untuk amortisasi atau penyusutan akibat tetap tidak berwujud, yaitu untuk paten. Sekali lagi, perubahan estimasi seperti ini masuk ke prospektif. Berarti jawabannya ini A, prospektif ya. Poin 8 adalah change from cost recovery to percentage of completion method. Ini adanya perubahan metode atau perubahan kebijakan akuntansi. Berarti dia masuk ke accounting for retrospective, yang poin B. Yang 9 adalah change and plan asset residual. Residual berarti umur ekonomis. Berarti kalau ada perubahan umur ekonomis, sekali lagi masuk ke prospektif. Ini berarti poin yang A. Nah, seperti ini kita mengidentifikasi tentang akuntansi prospektif dan retrospektif ya. Sekarang kita akan bahas soal yang 82. 82 ini intinya perusahaan Leslie ini memulai operasi tanggal 1 Januari 2014. Dia awalnya menggunakan metode persediaan average cost ya. Dan manajemen ini menyediakan metode persediaan tahun 2017. Di sini ada katanya ada average tahun 2014, 2015 dan 2016. Ini nilai net income-nya. Sedangkan untuk metode FIFO adalah 19.000, 21, 25.000. Yang harus ditanyakan adalah jurnal apabila adanya sebuah perubahan metode atau sistem penilaian average ke FIFO method. Nah, berarti di sini kan net income-nya. Net income itu berawal dari adanya
depreciation. Berarti ketika adanya kenaikan net income di sini berarti 16.000 ke 19.000, berarti ada selisih di sini sebesar 3.000. 2015, 18 ke 21 juga sama, selisihnya 3.000. Kemudian 20 ke 25 juga sama, kenaikannya adalah sebesar 5.000. Berarti yang harus kita sesuaikan adalah totalnya 3.000 ditambah 3.000 ditambah 5.000, yaitu sebesar 11.000. Ini kita akan jurnal yang poin A, ya, soal 82. Karena ini berhubungan dengan metode persediaan, berarti dan adanya penambahan, maka bertambah pula adalah inventory, ya, sebesar 11.000 euro. Di kreditnya, karena net income berarti berhubungan dengan RE, Retained Earning atau laba ditahan, sebesar sama nilainya 11.000. Ini untuk yang poin A, ya. Sekarang yang poin B. Poin B adalah yang ditanyakan, determine identifikasi net income yang akan dilaporkan tahun 2014, 2015, 2016 after giving effect to the change in accounting policy. Setelah adanya kebijakan perubahan antara IFRS dan FIFO, berarti untuk pengakuan net income adalah untuk metode yang baru yang ini, ya. Berarti tahun 2014 net income-nya adalah sebesar 19.000 euro. Tahun 2015 sebesar 21.000 euro, dan tahun 2016 sebesar 25.000 euro. Nah, seperti ini pembahasan soal 82. Nah, sekarang kita bahas soal 86. Ini berarti 802. Oke, sekarang soal 86. 86 katanya, Turbo Company purchase equipment. Dia membeli peralatan sebesar 710.000 dengan estimasi umur ekonomisnya 10 tahun, ya, dengan nilai sisa 10.000. Kemudian depreciation has been entered for 7 years on straight-line basis. Artinya selama 7 tahun itu dengan garis lurus, ya. Pada tahun 2011 adanya perubahan estimasi, ya, sebesar 15 tahun. Jadi setelah tahun 2011 di tahun ke-7 itu kan seharusnya 3 tahun lagi, ya. 10 sudah kita lalui itu kan berarti 7 tahun. Berarti ini harusnya sisanya 3. Ternyata dia itu harus 15 tahun dengan mempunyai sisa umur ekonomis 4.000. Maka kita akan ada penyesuaian, ya. Penyesuaian jurnal. Karena ini berhubungan dengan aktiva, berarti penyesuaiannya dengan depreciation. Instruction atau perintahnya adalah poin A, prepare journal, ya, to correct the prior year's depreciation. Ini nggak usah dicatat. Yang dicatat adalah sebesar nilai yang baru aja, depreciation. Oke, kita hitung dulu, ya, depreciation yang baru. Menghitungnya caranya, berarti berawal kita hitung mencari nilai buku sampai tahun 2011, ya. Berarti kita tujuannya adalah mencari nilai buku sampai akhir, ya, tahun 2011. Nah, nilai buku itu diketahui dari harga perolehan dikurangin accumulated depreciation. Nah, berarti kalau kita identifikasi harga perolehan pada awal kita beli atau pada awal turbo purchase equipment adalah sebesar 710.000. Oke, kemudian kita akan hitung total akumulasi mulai dia beli sampai dihentikan, ya. Sampai istilahnya akan ada perubahan estimasi. Berarti ini namanya accumulated depreciation. Nah, berarti kita akan hitung berapa accumulated depreciation-nya. Caranya, pertama kita ngitung dulu penyusutan per tahun. Penyusutan karena garis lurus berarti harga perolehan 710.000, ya, yang ini. Dikurangi nilai residu. Nilai residunya adalah yang sebesar 10.000, yang ini yang lama, ya. Sebesar 10.000 dibagi total umur ekonomis yang lama. Artinya sebelum adanya perubahan estimasi, yaitu sebesar 10. Maka totalnya 70.000. Karena ini udah berlangsung selama 7 tahun, akumulasi itu kan ditotalkan. Berarti ini langsung dikali 7 tahun. Maka total akumulasi penyusutannya adalah 490.000. Maka nilai buku dapat diketahui, ya, nilai buku atau book value pada tanggal 1 bulan November, ya, tahun 2011, ya, atau tahun 2011 sebesar 710.000 dikurangi 490.000. Hasilnya 220.000. Nah, oke, sekarang sedangkan
ada sebuah umur ekonomis, berarti ini harus dikurangi dulu ya. Ada estimated residual value atau nilai ekonomis ya. Nah, nilai sisa sebesar 4.000. Maka nilai buku bersihnya adalah sebesar 216.000 ya. Oke. 220 dikurangin 4.000 ya, 216.000. Maka penyusutannya adalah, nah ini berarti 216.000 dianggap sebagai harga perolehan yang baru ya, 216.000 dibagi umur ekonomisnya berapa tahun lagi gitu ya. Karena ini harusnya menjadi 15, sedangkan udah berakhir dalam 7 tahun, berarti ini sisanya adalah 15 dikurangi 7 ya, berarti sekitar 8 tahun lagi berarti. Berarti 216.000 karena umur ekonomisnya sudah dihitungkan tadi dikurangi, berarti langsung dibagi 8 ya. 8 sisa umur ekonomis yang baru dengan yang lama. Maka total penyusutannya adalah 27.000. Ini penyusutan yang baru. Ya. Kalau yang lama kan misalkan 70.000 ya. Nah, sekarang yang barunya adalah 27.000. Perintahnya, ke jurnal ketika diperlukan periodic depreciation ini berarti nggak usah ya. Kita langsung jurnal aja, berarti yang A itu akan nampak sebagai no entry. Nah, yang B, baru kita menyusun record depreciation tahun 2011. Seperti biasa, jurnalnya di debitnya adalah depreciation equipment expense, di kreditnya adalah accumulated depreciation equipment, yaitu sebesar nilainya 27.000. Oke, demikian pembahasan tentang kesalahan, tentang perubahan estimasi dan perubahan kebijakan akuntansi. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.